Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunas Utomo, NIM 5102201138. Yang pertama, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar SD sangat penting untuk dipahami agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Anak-anak usia ini umumnya berada pada rentang usia 6-12 tahun, dan mereka mengalami perkembangan pesat dalam cara berpikir, memahami informasi, serta berkomunikasi. Berikut penjelasannya. Teori perkembangan dan pembelajaran 1. Menurut Jean Piaget, tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, anak SD berada pada tahap operasional konkret umur 7-11 tahun. Yang kedua, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret tetapi masih kesulitan dengan konsep abstrak. Yang ketiga, mampu melakukan konservasi, memahami bahwa volume tetap meski bentuk berubah, klasifikasi dan serialisasi. Yang kedua, teori menurut Lev Vygotsky, sosiokultural. Yang pertama, menekan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Yang kedua, konsep utama zona perkembangan proksimal (ZPD), jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi maksimalnya dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, pentingnya scaffolding, dukungan sementara dari guru atau orang dewasa. Yang ketiga, teori Stephen Carson, teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, menyatakan bahwa anak belajar bahasa lebih baik dalam lingkungan yang alami dan tidak menekan. Yang kedua, teori penting input hypothesis, anak belajar bahasa jika merasa terpapar bahasa sedikit di atas level mereka sekarang. Yang kedua, active filter hipotesis, faktor emosi, kecemasan, motivasi mempengaruhi pemerolehan bahasa. Ya, terus selanjutnya menghubungkan teori dengan kemampuan anak SD saat belajar. Yang pertama, Piaget memberi dasar bahwa anak berpikir konkret, jadi pembelajaran harus berbasis pengalaman nyata. Yang kedua, Vygotsky menekan peran sosial dan membantu orang dewasa. Pendekatan kolaboratif sangat cocok untuk di kelas SD. Yang ketiga, Carson memberi panduan bagaimana anak berbahasa penting untuk mengelola suasana kelas agar mendukung dan tidak mengintimidasi. Selanjutnya, keterampilan prinsip dan teori keterampilan mengajarkan bahasa Inggris. Yang pertama, listening. Teori mendengarkan detail suara atau kata dan tap and down menggunakan konteks untuk memahami makna. Prinsip memberikan latihan dengan berbagai aksen dan kecepatan berbicara serta konteks yang jelas. Contoh aktivitas listening for kids, siswa mendengarkan audio percakapan lalu menjawab pertanyaan umum seperti siapa yang berbicara atau apa topiknya. Alat bantu audio recorder, speaker, video, dan audio dari YouTube atau aplikasi pembelajaran bahasa Inggris, misalnya BBC Learning, Voice of America. Yang kedua, speaking, berbicara, prinsip dan teori. Teori mengutamakan komunikasi nyata. Prinsip fokus pada fluensi, kelancaran, bukan hanya akurasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara. Contoh aktivitas role play, siswa berpura-pura menjadi pelanggan atau kasir dalam sebuah toko lalu memperlakukan percakapan. Alat bantu flashcard situasi atau gambar percakapan, dan aplikasi rekam suara atau video interaktif. Yang ketiga, reading, membaca. Teori, siswa menggunakan bahasa dan konteks. 2. Prinsip latihan membaca harus beragam, scanning, skimming, intensif atau intensive reading. Contoh aktivitas scanning, siswa mencari informasi spesifik dalam iklan, misalnya
atau waktu acara. Alat bantu: teks pendek, artikel, iklan, brosur, broshet atau e-book. Yang keempat, writing atau menulis. Prinsip dan teori. Yang pertama, teori: menulis melalui tahapan brainstorming, drafting, atau revising. Yang kedua, prinsip: memberi umpan balik yang membangun dan mendorong ekspresi ide, bukan hanya tata bahasa. Contoh aktivitas writing a postcard, yaitu siswa menulis kartu pos sederhana kepada teman imajiner. Alat bantu: kartu pos bergambar, template, kertas tulis, atau aplikasi menulis seperti Google Docs. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.